Ya, virus COVID-19 varian Delta terus merebak di Indonesia. Pemerintah kemudian mengonfirmasi sejumlah temuan kasus varian Delta di beberapa daerah termasuk di ibu kota. Artinya varian ini sudah ada di antara kita dengan tingkat penularan yang lebih cepat. Varian Delta dapat menyebabkan lonjakan kasus dan saat ini secara nasional kenaikan kasus tengah terjadi di Indonesia. Bagaimana semua pihak, kita semua harus mengantisipasi varian Delta dan apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah ketika sudah mengetahui bahwa varian Delta ini sudah menyebar di beberapa tempat. Mari kita akan dalami pada malam hari dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Saya akan sapa pertama ada Brigjen TNI Purnawan Alexander Kaginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga ada Prof. Chandra Yoga, Guru Besar Paru FKUI, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Selamat malam Pak Alex, Prof. Chandra, apa kabar? Selamat malam, salam sehat. Baik, salam sehat Bapak-Bapak. Saya akan langsung ke Pak Alex terlebih dahulu dari Satgas. Pak Alex, bagaimana Satgas merespon, menyikapi ketika sudah terkonfirmasi bahwa memang varian Delta ditemukan di Indonesia, sudah merebak dan beberapa daerah bahkan dicatat salah satu penyebab kenaikannya adalah karena penularan dari varian Delta asal India ini. Apakah ada langkah taktis kemudian yang sudah dikalkulasi oleh Satgas bagaimana agar penyebarannya tidak semakin masif? Ya, yang penting pertama dulu bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah mendeklar ada 145 kasus varian corona di Indonesia. Dan kemudian banyak Delta ya, atau B1617. Dan kemudian ini tidak hanya di Jakarta, sesuai dengan hasil laporan whole genome sequence. Bahwa diantaranya itu ada di berbagai provinsi, termasuk juga di luar Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, di samping juga Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan kemudian laporan itu bahwa tidak hanya Delta saja yang ditemukan oleh tim, tapi juga ada yang Alpha, kemudian ada yang Beta, kemudian juga diantaranya itu dilaporkan juga yang sudah transmisi di dalam negeri dan juga yang dibawa dari luar. Jadi pemerintah sudah berupaya melakukan penyekatan termasuk di bandara, di pelabuhan, dan juga termasuk mengisolasi mereka yang ditemukan kasusnya positif, dan ini telah dilakukan pelacakan. Nah kemudian sekarang terjadi lonjakan kasus, dan lonjakan kasus itu kita lihat ada di Bangkalan, ada di Kudus sekitarnya, kemudian termasuk di Jakarta. Tapi ini tetap saja kita menggunakan standar bahwa kita melakukan isolasi, kita melakukan micro lockdown di RT dan RW. Dan melalui PPKM skala mikro yang diperpanjang ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya RT, RW ataupun kelurahan desanya bertambah, tidak tertutup kemungkinan dilakukan isolasi di tingkat kecamatan atau isolasi wilayah. Kalau misalnya 3 kecamatan, ya tidak tertutup kemungkinan juga menutup 3 kecamatan. Tapi yang penting bahwa parameter-parameter itu terpenuhi. Dari misalnya angka kepositifannya, kecepatan penularan, dan kemudian juga tingginya bor di daerah tersebut yang dirujuk ke rumah sakit. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Dan yang berikut adalah PPKM skala mikro juga tidak hanya menjadi pekerjaan desa atau kelurahan. Dia akan diperkuat oleh Babinsa, Babin Kaptipmas, untuk menjaga perimeter-perimeter yang sudah ditetapkan. Sehingga kalau misalnya itu sudah diisolasi, sudah di micro lockdown, maka pintu masuk dan pintu keluarnya harus dijaga dengan baik. Ini salah satu yang harus ditegakkan dan disiplin ini harus dilakukan. Dan kemudian di daerah-daerah yang sudah terjangkit, maka harus dipastikan mana kasus yang kontak erat, mana yang terkonfirmasi, mana yang bergejala. Ini juga menjadi salah satu tugas pokok kita supaya ini bisa diselesaikan di hulu. Nah, kemudian di hilir, kita harus melihat bahwa ada masih 60%, ada bor 60-80%, dan bor di atas 80%. Tentu ini masing-masing ada strateginya. Strategi yaitu mengkonversi tempat tidur untuk kebutuhan COVID. Dan kemudian strategi untuk meningkatkan kemampuan SDM dan juga logistik. Dan satu hal lagi yang penting di rumah sakit tidak boleh menjadi klaster baru. Oleh karena itu orang sehat tidak boleh mengantar mereka yang terkonfirmasi. Bersama-sama duduk di UGD harus dipisahkan. Mana yang pasien terkonfirmasi, mana yang masih diduga dengan reaktif oleh kena rapid antigen, dan kemudian mana yang sudah memang
sakit ringan, sakit sedang, dan sakit berat. Oke. Dan ini yang harus diatur sedemikian rupa. Oke. Dan yang terakhir adalah melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri juga dimungkinkan sepanjang rumahnya kediamannya memadai. Tapi kalau tidak memadai, maka pemerintah harus menyiapkan isolasi yang terpusat. Dan ini adalah mereka yang tidak bergejala tapi positif, kontak erat. Kemudian mereka harus dimonitor supaya tidak berkeliaran. Ya, dengan demikian kita bisa memisahkan mana yang sakit, mana yang kontak erat, mana yang bergejala. Ini sebenarnya yang harus ditanamkan. Dan tentunya kita harus minta pada seluruh warga yang kontak erat, yang bergejala maupun yang terkonfirmasi supaya patuh sesuai dengan protokol. Dan kita juga minta kepada Babinsa, Babin Kaptipmas yang sudah berhari-hari turun ke desa, turun ke kelurahan, untuk siap tetap bisa menegakkan disiplin dan menegakkan peraturan. Baik. Ini yang diminta juga oleh Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Gani Puarsito. Oke, baik Pak Alex, saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, saya ingat beberapa bulan yang lalu kita berbicara soal tsunami di India ya, karena ada varian baru itu. Kemudian sekarang kita membahas varian itu sudah ada di Indonesia ternyata, varian Delta itu. Nah, dari beberapa ledakan kasus yang terjadi di Kudus, di Bangkalan, dan juga sudah ada di Jakarta, ternyata apa yang menjadi concern Anda, Prof. Chandra, ketika varian Delta ini sudah ditemukan? Apakah perlu ada strategi yang lain yang harus diambil oleh pemerintah agar ini tidak semakin merebak kemana-mana, karena disebut-sebut ini kan tingkat penularannya lebih cepat dibanding varian yang sebelumnya? Ya, jadi begini, nomor satu, kalau kita lihat data yang resmi, data yang valid yang ada 5 dampak, paling tidak ada 5 dampak dari si varian Delta ini. Ini versi WHO tanggal 8 Juni, jadi baru ya, beberapa hari yang lalu. Yang pertama adalah yang tadi sudah banyak kita bahas, adalah memang terbukti bahwa dia lebih mudah menular. Lebih mudah menular, ada yang bilang 60%, ada yang bilang 70%, dan bahkan salah satu negara yang paling banyak sekarang yang di India adalah di Inggris. Hampir 90% kasus baru di Inggris itu adalah sudah varian Delta, dan lagi varian Alpha yang kasus yang dulu pertama ada di Inggris. Jadi varian Delta ini memang menular. Itu poin pertama. Poin kedua, kita tentang apakah dia membuat penyakit makin berat atau meninggal dan sebagainya. Dari bukti yang ada saya sampaikan tadi 8 Juni, ya, kalau soal lebih mudah membuat menjadi berat, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Buktinya belum terlalu konklusif gitu ya. Tapi yang jelas dia orang lebih banyak masuk ke dalam rumah sakit. Jadi artinya kesiapan rumah sakit memang harus disiapkan secara lebih masif lagi. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, yang untungnya adalah dia belum atau tidak berdampak terhadap diagnosis. Jadi diagnosis dengan PCR maupun diagnosis dengan rapid antigen masih bisa berjalan dengan baik. Poin keempat yang tidak begitu menguntungkan adalah ternyata kemungkinan terjadi infeksi ulangan, artinya orang yang sudah sakit, sudah sembuh, sekarang mungkin sakit lagi, itu ada data yang menunjukkan bahwa itu mungkin terjadi karena netralitasnya turun. Nah, yang kelima yang paling banyak dibicarakan adalah apa dampak varian Delta ini terhadap vaksin. Sudah banyak penelitian dan terutama memang kembali lagi dari Inggris yang membandingkan varian Delta dengan varian Alpha, apa dampaknya terhadap vaksin. Hanya saja mereka memang hanya meneliti 2 vaksin yang pakai di Inggris, yaitu Pfizer dan AstraZeneca. Pada dasarnya Pfizer maupun AstraZeneca dan varian Delta memang efektivitasnya turun, walaupun belum turunnya jauh sekali. Yang AstraZeneca lebih banyak turunnya daripada Pfizer, tapi masih di atas 50%, asal diberikan 2 kali. Ya. Karena kalau diberikan 1 kali, efektivitasnya tidak baik, cukup untuk vaksin Delta ini. Jadi, message-nya kalau begitu, vaksin harus diberikan 2 kali. Itu dampak pada Delta. Karena tadi kita mulai dengan cerita India, waktu kita ketemu bicara kenapa India naik, akhirnya naik sampai jumlahnya 400.000 sehari. Jadi tinggi banget begitu, kasus baru sehari. Tapi sekarang 60.000 sehari. Jadi waktu itu kita belajar mengamati kenapa dia naik, jangan naik. Mungkin kita baik juga untuk melihat kenapa kok bisa turun dalam waktu sebulan. Jadi pada tanggal 6 Mei kasusnya itu 400.000, pada tanggal 6 Juni kasusnya 80.000. Jadi bisa turun 5 kali lipat. Mumpung kita belum setinggi itu kita lakukan beberapa hal yang mereka lakukan. Nomor 1 memang harus ada semacam pembatasan sosial ya. Apakah pembatasan sosial itu mau skala pro RT atau lebih besar atau bagaimana, tergantung keadaannya. Nomor 2 soal tes. Ini yang pembatasan sosial barangkali banyak diskusinya, ada cerita tentang
dampak sosial ekonomis. Tapi yang kedua yang soal tes itu di kendali kita. Jumlah tes itu harus betul-betul ditingkatkan. Ya. Kalau kita lihat India, mereka saja tesnya turun dari 1 juta turun 700.000, kemudian naik sampai 2 juta tes. Dengan mentes cukup banyak orang, maka orang kita bisa tahu yang mana yang sebenarnya sakit. Yang OTG tanpa gejala itu bisa ketahuan positif atau negatif, dan kemudian mereka diisolasi atau dikarantina sehingga tidak terjadi penularan lagi ke jadi itu sangat penting. Kalau angka nasional mungkin sudah tinggi tes itu, seperti kita pernah sampaikan waktu itu, kita mesti cek kabupaten kota. Apakah di sekitar kabupaten kota jumlah tes sudah memadai sesuai dengan yang seharusnya, dan tentunya tesnya harus diteruskan dengan tracing. Kalau tes ketemu tapi tidak dilakukan tracing yang memadai, maka itu tidak memadai ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang tentu saja penyediaan sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik alat, ruang perawatan, ICU, dan yang saya titip tentu saja, dan Dr. Alex ini kan dua-duanya dokter ya, titip supaya teman-teman kita yang bekerja kesehatan, dokter, perawat, semuanya juga mendapat perlindungan yang baik, mereka mendapatkan APD yang baik, mereka mendapatkan jam kerja yang sesuai dengan yang seharusnya, supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah soal data. Tadi sudah disampaikan, sekarang jumlah Delta meningkat, ya oke, tapi kalau kita bisa lakukan whole genome sequencing lebih banyak, maka kita lebih tahu data secara lebih makro, secara lebih komprehensif. Kalau kita tahu persis datanya bagaimana, maka keputusan yang diambil oleh Satgas, yang diambil oleh kementerian itu bisa berdasarkan data yang lebih lengkap lagi daripada data yang ada sekarang. Dan yang kelima tentu saja memang vaksinasi harus ditingkatkan mau tidak mau. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan lagi, memang kurang lebih 3M, pembatas 3T dan vaksinasi. Cuman kalau saya kebetulan baru nulis nih, 3M dan 3T dan vaksinasi harus maksimal sekarang, bukan lagi optimal. Jadi 3M maksimal, 3T maksimal, vaksinasi maksimal. Yang terakhir, kita bisa melakukan sebenarnya analisis indikator risiko. Analisis indikator risiko ini juga dianjurkan oleh WHO. Analisis indikator risiko itu melihat sudah jauh community transmission, penularan di masyarakat yang ada, dan potensinya bagaimana, dibandingkan dengan siapan respon yang ada dan potensinya bagaimana. Kemudian dimatrikskan antara pola penularan sekarang dan akan datang, dan respon yang terjadi. Kalau ini ada dibuat analisis indikator risiko waktu per waktu, saya kira juga mungkin teman-teman sudah buat, maka keputusan yang diambil bisa tergantung situasi dari waktu ke waktu. Jadi analisis indikator risiko ini yang mematrik pola penularan substance response, kalau bahasa Inggrisnya, what happens now will be happen in the future and what should be done. Itu hal yang penting untuk dapat mengetahui situasi dan melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasinya, baik karena peningkatan kasus maupun karena varian Delta atau apapun sebabnya. Jadi beberapa hal itu yang baik untuk dilakukan, dan sekali lagi sekarang saatnya untuk melakukan semua program secara maksimal, bukan hanya optimal. Oke, menarik apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Chandra ya, ada 5 dampak dan juga beberapa yang harus kemudian segera dilakukan oleh pemerintah dan juga semua pihak. Tadi saya juga meng-highlight satu hal soal pembatasan sosial itu, Prof. Chandra. Kita bahas di segmen berikutnya soal pembatasan sosial ini. Apakah kemudian dengan situasi ini memang PPKM Mikro katakanlah masih relevan atau kemudian perlu kembali kita ke PSBB seperti awal? Apakah itu kemudian juga dibuka opsinya, Dr. Alex, dari Satgas untuk melihat situasi kemudian PPKM Mikro, apakah itu bisa dirubah kemudian atau paling tidak kita kembali lagi ke PSBB di beberapa tempat seperti yang pernah kita lakukan tahun yang lalu? Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Dr. Alex. Pak Alex, tadi salah satu poin yang juga menjadi pembahasan dari Prof. Chandra adalah pembatasan sosial ya, yang memang harus dioptimalkan, tidak lagi maksimal tapi optimal begitu di semua kebijakan. Apakah kemudian melihat situasi hari ini di beberapa tempat atau mungkin ketika sudah ada varian Delta ini yang memang lebih cepat penularannya, opsi-opsi untuk kemudian memperketat lagi pembatasan sosial ini memang menjadi satu hal yang bisa dipertimbangkan. Karena PPKM Mikro berjalan, tapi kemudian pelaksanaannya seringkali kita lihat saat ini misalnya di Jakarta, rasanya publik juga sudah, masyarakat sudah beraktivitas seperti hari-hari biasa saja, Pak Alex.
Ya, jadi secara nasional ada 3 komponen yang kita laksanakan dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini, yaitu implementasikan 3M di masyarakat, kemudian 3T di komponen pemerintah, dan kemudian pemerintah bersama masyarakat bersama-sama mensukseskan vaksinasi. Jadi ketiga hal ini harus berjalan secara sinergi dan kapasitasnya harus lebih tinggi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Prof, harus maksimal. Dan kemudian dalam perjalanan penanganan COVID-19 Indonesia, kita sudah banyak belajar dan sudah banyak menyempurnakan sistem. Kalau kita ingat 10 April 2020 sampai 10 Januari 2021 kita melaksanakan PSBB. Dan PSBB ini dengan dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Di mana ini kebijakannya diminta dan diusulkan oleh Kepala Daerah setempat. Dan itu dilaksanakan di 20 wilayah. Kita memang berhasil mengkontrol walaupun infeksi itu masih terus berlangsung. Dan setelah itu, tanggal 11 sampai 25 Januari 2021, kita melaksanakan PPKM Jilid 1. Dan ini adalah merupakan satu tindakan di mana pemulihan kesehatan tidak mengabaikan pemulihan ekonomi. Dan pemulihan ekonomi juga tidak meninggalkan pemulihan kesehatan. Ini dimulai dengan dasar hukumnya Inmendagri nomor 1 tahun 2021. Dan kemudian di sini ada pembatasan. Pembatasan mobilisasi orang dari satu tempat ke satu tempat, termasuk juga perkantoran, termasuk juga tempat sentra-sentra komersil. Dan kemudian ini dibatasi dengan waktu. Jadi ada istilah working from home, ada working dari office, ya, 5%, 75%. Kemudian juga PPKM 1 masuk kita ke PPKM 2. Dan kemudian ini juga kita lihat kasus masih terus berjalan, tetapi tidak terjadi ledakan-ledakan yang signifikan. Dan kemudian setelah 26 Januari sampai 8 Februari kita masuk ke PPKM 2, di mana kita evaluasi juga masih terjadi perluasan. Yang tadinya ada di kota-kota besar, ke kota kabupaten, dan kemudian kota kecamatan. Artinya ini juga perlu dievaluasi. Sehingga akhirnya atas arahan Presiden, maka dibentuklah PPKM skala mikro. Jadi PPKM skala mikro dan kemudian ada kehadiran posko. Gunanya adalah bahwa kalau kita dengan PPKM ini kita melakukan zonasi. Zonasi itu ada hijau, ada kuning, ada oranye, dan ada merah. Berdasarkan jumlah kasus per rumah tangga ataupun per RW. Sehingga dengan strategi ini tetap dilakukan micro lockdown. Jadi kalau misalnya di satu RW dan satu RT terjadi kasus, bukan berarti seluruh kecamatan itu di lockdown. Tetapi daerah-daerah tertentu saja yang dijonasi. Dan melalui PPKM skala mikro ini juga tidak tertutup kemungkinan antar desa juga bisa dilakukan isolasi ataupun di kecamatan. Tapi dengan demikian nanti ada target yang harus kita capai. Jadi zonasi hijau itu akan tetap dipertahankan supaya hijau. Dan bagi yang sudah merah, ini juga menjadi pekerjaan rumah supaya dia menjadi kuning ataupun menjadi hijau. Dan kemudian dengan PPKM ini, kita mengajak keterlibatan masyarakat. Melalui PPKM skala mikro, masyarakat itu menjadi subjek. Jadi masyarakat itu bukan menjadi objek. Sehingga PPKM skala mikro itu menjadi milik masyarakat dan menjadi milik pemerintah untuk bisa menjadi instrumen untuk menanggulangi di tingkat desa dan di tingkat kelurahan. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga dengan demikian kehidupan sosial, kehidupan ekonomi di daerah zonasi hijau masih tetap berlangsung. Sepanjang dia zonasi merah, maka di situ akan ada isolasi ataupun karantina. Baik mereka yang kontak erat, baik yang bergejala, baik yang berpenyakit. Dan kemudian juga posko desa atas arahan dari Menteri Pedesaan, maka ini juga bertanggung jawab. Kalau misalnya itu dilakukan mikro lockdown, maka logistik makanan, logistik kesehatan ini bisa harus didukung. Jadi oleh karena itu PPKM skala mikro ini dilihat menjadi satu model untuk khususnya di Indonesia, di mana ini bisa diserap baik di pedesaan, tengah kota, setengah desa, maupun juga di perkotaan dalam rangka menanggulangi. Dan salah satu yang harus kita ingat bahwa masyarakat menjadi subjek di dalam pelaksanaan PPKM skala mikro. Dia tidak menjadi objek semata-mata. Hanya memang kekurangannya adalah perlu penegakan hukum, perlu penegakan operasi justisi. Oleh karena itu, kehadiran Babinsa, kehadiran Babin Kaptimas akan mendukung lurah, kepala desa untuk melaksanakan monitoring ini, yaitu melaksanakan 3T, melaksanakan 3M, dan kemudian mendukung vaksinasi
dan kemudian mendukung zona isolasi. Inilah prinsipnya. Jadi kita sudah belajar dari PSBB dari mulai April 2020, kita masuk ke PPKM 1, PPKM 2, sekarang kita sudah masuk di dalam PPKM skala mikro dengan ada posko di tingkat desa dan kelurahan. Oke, saya ke Prof. Chandra. Prof, ada tambahan dari Anda, Prof, soal bagaimana sebaiknya mekanisme atau bentuk pembatasan sosial itu harus diberlakukan ya di tengah mulai adanya ancaman varian Delta dari India ini. Kalau tadi saya mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Zubairi Jurban misalnya dari ID, ya ganti saja istilahnya, bukan lagi PPKM lagi, tapi lockdown. Meskipun tidak dalam bayangan lockdown yang ditutup secara penuh, tapi paling tidak itu bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat begitu ketika mendengar istilah lockdown. Ini apakah soal istilah saja atau soal implementasi kebijakan sebenarnya menurut Anda soal pembatasan sosial? Ya, nomor satu, ini kan kasus saat ini kita tidak bisa semata-mata menyalahkan varian Delta. Itu mesti diingat ya. Varian Delta memang sudah dilaporkan di Kudus, di mana gitu ya. Jumlahnya mungkin meningkat, tapi jumlah varian Delta yang dilaporkan itu tergantung dari whole genome sequencing yang dilakukan. Kalau whole genome sequencing yang dilakukan lebih banyak, bukan tidak mungkin varian Delta-nya lebih banyak. Jadi varian Delta itu memang salah satu sebab pasti, tapi bukan semata-mata varian Delta. Pasti ada faktor-faktor lain membuat kasus itu meningkat. Dan satu di antaranya memang tentu saja adalah antara orang. Mungkin mudik lebaran, mall yang rame, mungkin tempat belanja dan sebagainya, tempat wisata dan sebagainya. Itu ingin saya sampaikan. Jadi tidak terlalu tepat kalau hanya varian Delta yang disalahkan. Satu. Yang kedua, kalau kita mau nilai situasinya, seperti saya sudah sampaikan tadi, maka kalau WHO menganjurkan sih melakukan analisa risiko. Jadi membandingkan semua community transmission, penularan di masyarakat sudah sampai level mana saat ini, kemudian dibandingkan dengan kesiapan respons apa yang dilakukan. Ya, kalau ini saya ambil yang paling ekstrim. Kalau ternyata penularan di masyarakat sudah sangat tinggi atau pada tingkat yang paling tinggi, sementara respon yang sudah pada tingkat yang paling rendah, ekstrimnya jumlah kasus sudah banyak sekali di lapangan, rumah sakit sudah tidak bisa menangani, mau tidak mau harus lockdown kalau sudah seperti itu. Karena kan masalahnya kita beruntungnya tidak sampai setinggi itu. Jadi ini masih lebih sedikit, ini masih lebih tinggi begitu. Akhirnya kemudian dicoba mencari bagaimana jalan tengah yang baik untuk dilakukan. Saya setuju sepenuhnya, semua orang setuju sepenuhnya bahwa kesehatan masyarakat harus dikerjakan, tetapi aspek sosial ekonomi harus dilakukan juga. Itu pendapat resmi, pendapat WHO juga, dan pendapat kita semua. Cuman memang kita harus timbang, makanya untuk menimbang itu harus dilakukan analisa indikator risiko tadi untuk membandingkan dapat situasi sekarang apa yang sudah ada. Nah, yang penting juga adalah memang bukan soal istilah atau tidak istilah, yang penting adalah bahwa harus kalau tadi saya mengusulkan mengubah optimal menjadi maksimal. Jadi memang harus ada effort yang berubah saat ini karena kasus meningkat. Ini kan bukan hal yang sederhana jumlah kasus meningkat, apalagi kalau mau ditambah dengan varian Delta. Jadi memang harus ada sesuatu yang berubah. Kalau saya mau agar lebih moderat begitu, karena kita pakai istilah yang optimal berubah menjadi maksimal. Kalau mau pakai istilah yang lain, jadi lockdown itu cerita nomor 2. Jadi saya sih mengusulkan ada effort yang jelas berbeda saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Prof. Chandra. Memang persiapan rumah sakit tapi kalau kita balik lagi sedikit tadi, maaf ke India dari 400.000 turun ke 80.000, pasti bukan persoalan rumah sakit. Pasti kejadian di masyarakat yang dikendalikan secara maksimal. Dan itu juga pernah terjadi di Eropa. Jadi bukan hanya rumah sakit kita siapkan, sesuatu harus dilakukan pada masyarakat saat ini agar penularan di masyarakat bisa diturunkan dengan cepat. Oke, Prof. Chandra, effort yang sejauh ini dilakukan menurut Anda belum sampai pada tahap maksimal, masih optimal saja misalnya? Sekarang kita lihat saja, tadi soal 3M, apakah memang sudah semua orang memakai masker dengan benar? Kalau saya sih dilihat semua orang memakai masker dengan benar. Apakah benar kalau ada PPKM itu satu RT, satu RW, sudah betul-betul tidak ada mobilisasi lagi begitu? Kalau memang benar-benar tidak ada mobilisasi lagi, kalau memang diperlukan, tapi kalau memang belum, tentu harus ditingkatkan, ditingkatkan secara maksimal. Saya kira kita bisa lihat nyata apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang bisa kita tingkatkan saat ini. Kita harus meningkatkan, harus melakukan sesuatu sekarang, mencegah ledakan ini menjadi tambah besar. Oke, Dr. Alex, soal analisis risiko tadi yang disampaikan oleh Prof. Chandra, apa tanggapan Anda soal itu dan juga ini whole genome sequencing ini yang kemudian juga perlu
maksimalkan juga, paling tidak cakupannya harus lebih besar, kira-kira begitu. Bagaimana Dokter Alex? Ya, jadi sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kasatgas, ada beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah di dalam menyusun strategi pengendalian memang ada di tingkat nasional. Tetapi strategi pengendalian juga ada yang berbasis lokal. Oleh karena itu data-data yang ada di daerah masing-masing ini harus menjadi data di dalam menyusun strategi untuk menanggulangi COVID. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Memang effort harus maksimal. Dan kemudian yang kedua adalah meningkatkan jumlah testing. Dan jumlah testing ini juga harus berbarengan dengan memaksimalkan tracing. Sehingga bisa dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan pemetaan terhadap seluruh kasus yang ada. Dengan testing ini tentu bisa kita akan lihat secara acak untuk melakukan genome sequencing. Sehingga dengan demikian tidak hanya melihat pola penularan secara klinik, tapi juga kita bisa melihat secara laboratorium. Dan kemudian tiap daerah harus memastikan ketersediaan tempat tidur, logistik, obat, SDM, dan kemudian perlindungan nakes. Jadi perlindungan nakes ini sangat penting sekali, khususnya dokter dan perawat, agar APD dan kemudian mereka mendapat testing setiap minggu, sehingga dan juga mendapat tempat tersendiri, hingga tidak bercampur dengan rumah tangga mereka, sehingga mereka sudah disediakan domisili tersendiri. Yang berikut juga adalah bagaimana kita bisa mengkontrol masyarakat, perilaku masyarakat, dan kemudian pembatasan mobilitas ini. Ini harus tidak boleh tawar-menawar. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Chandra, bahwa ini memang harus maksimal, itulah maka atas perintah Kasatgas, maka terjadi penebalan-penebalan sekarang di tingkat desa maupun di tingkat kota, dengan kehadiran Babinsa, dengan kehadiran Babin Kaptimas. Kemudian juga bahwa pekerjaan ini bukan semata-mata pekerjaan pemerintah. Ini harus kolaborasi, multisektor, atau di BNPB dikenal dengan pentahelix. Jadi oleh karena itu memang ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Dan kemudian juga bahwa sebagai pelaku dan pelaksana di dalam mengendalikan ini, kita juga harus sensitif terhadap segala kegiatan yang tiba-tiba terjadi perubahan. Sehingga karena itu ini yang harus diantisipasi. Jadi kita harus meningkatkan unsur prevent, attack, response. Oke, saya ke Prof. Chandra terakhir, Prof. Ini untuk masyarakat ya, agar kemudian mungkin yang mendengar berita soal varian virus dari varian Delta India ini kemudian juga tercerahkan begitu ya. Mengapa kemudian varian ini lebih cepat penularannya dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap mereka yang terinfeksi varian Delta ini? Apakah kemudian sama dengan varian yang sebelumnya atau memang ada perbedaan? Ini agar kemudian masyarakat bisa lebih tersampaikan lagi soal varian Delta ini, Prof. Ya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hal hubungan dengan varian Delta. Kalau saya mau tingkat lagi, nomor 1 jelas dia lebih mudah menular. Itu sudah pasti buktinya sudah ada dari bagian negara dan juga dari penelitian. Soal berat ringannya penyakit, datanya masih setengah-setengah, ada yang mengatakan lebih berat, ada yang mengatakan belum jelas lebih berat, tapi jelas lebih mudah, lebih banyak yang kemungkinan masuk rumah sakit. Soal vaksin itu juga sudah dibahas tadi, bahwa memang ada penurunan dosis vaksin, walaupun penurunannya saat ini masih bisa ditolerir. Nanti kalau dia berkembang lebih berat, itu ada pemikiran yang lain. Cuma sebenarnya saya ingin tutup dengan 3 hal. Yang pertama, penyakit ini relatif buat kita masih baru sebenarnya. Penyakit ini baru 1 tahun. Tidak ada satu penyakit yang umurnya 5 tahun, 10 tahun. Semua penyakit sudah lama. Jadi ini relatif masih baru. Artinya apa? Tadi Dr. Alex sampaikan, bisa saja masih ada perubahan dari waktu ke waktu, begitu ya. Varian Delta kita baru bicarakan sekarang, sudah ada berita varian Delta Plus. Jadi nanti bukan tidak mungkin ada perubahan lagi, bukan tidak mungkin ada perubahan lagi. Jadi kita mesti siap menghadapi berbagai perubahan, bukan hanya perubahan di masyarakat, saya bicara perubahan di dalam kacamata ilmu pengetahuan, kacamata variannya, kacamata obatnya, dan kacamata vaksinnya. Itu poin pertama. Jadi kita mesti siap menghadapi segala macam perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sudah tadi, dengan adanya peningkatan kasus saat ini, kita harus berupaya maksimal. Semua orang dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Apakah mau melakukan 3M atau kamu melakukan tracing yang maksimal, testing yang maksimal, atau pembatasan sosial, itu hal yang kedua. Cuman saya ingin tutup dengan yang ketiga. Dari pengalaman dunia, semua pandemi akan berakhir. Kita sekarang memang sedang dalam tengah-tengahnya pandemi. Kita belum tahu ini kapan akan berakhir, tapi percayalah,
insya Allah pandemi akan selesai pada waktunya nanti. Sekarang tugas kita adalah melakukan upaya maksimal agar apa yang terjadi sekarang bisa kita kendalikan sambil tetap menghadapi berbagai kemungkinan perubahan yang ada masa yang akan datang. Ya, harapan kita bersama, Prof. Chandra, bahwa pandemi ini segera berakhir dan sekali lagi tentu ini adalah alert ya bagi semua pihak, pemerintah, masyarakat juga bahwa varian ini sekarang sudah ada di antara kita dan semua pihak harus bekerja sama agar kemudian ini bisa segera berakhir pandeminya. Terima kasih banyak Pak Alex, Prof. Chandra, terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Dan setelah kita membahas ancaman virus COVID-19 varian Delta yang sudah masuk ke Indonesia, saya akan mengajak Anda untuk kembali mengamati konstelasi politik di tanah air, khususnya terkait arah dukungan relawan Jokowi yang disebut-sebut sudah mulai dilirik oleh beberapa tokoh politik jelang dibukanya panggung pertarungan Pilpres 2024. Dialognya akan hadir usai jeda.